warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Kepala Desa Bencah Kulubi, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Kepala Dusun, Bapak-Bapak RW, Bapak RT, orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Khatib Bilal Masjid Al-Ikhlas, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Ketua Majlis Taklim Fastabiqul Khairat Ustaz Azirwan, seterusnya para asatiz hadrah, seterusnya anak-anak kami dari pesantren, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Setinggi puji, sedalam syukur kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini tak pernah berhenti, terus menerus tak pernah putus. Diberikannya kepada kita banyak nikmat sehingga tak sanggup kita menghitung. Namun Allah berjanji kalau kita bersyukur ditambah terus nikmat. Bahkan ada balasan lebih hebat, itulah surga. Kenikmatan sebenarnya kekal abadi kita di sana. Semoga kita adalah hamba yang pandai bersyukur dan diberi balasan surga oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak salawat dan salam, kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, pada intinya Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai Allah Ta'ala. Kita dalam hidup ini juga sedang berjalan. Kemana kita? Juga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin perjalanan kita ini selamat sampai kepada Allah Ta'ala, ambillah pelajaran dari Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi menemui Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Di samping tema yang tertulis di panduk, kita ingin memetik hikmah agar selamat kita dalam perjalanan hidup. Belajarlah dari perjalanan Isra dan Mi'raj.
Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, dalam perjalanan hidup ini kita mesti banyak bersabar. Apa sebab? Karena hidup ini adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sering mungkin kita baca sebelum tidur, tepatnya surah Al-Muluk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan mati dan hidup. Apa tujuan Allah? Ingin menguji siapa yang terbaik di antara kita. Jemaah, tahun Nabi Isra Mi'raj itu kan disebut dengan tahun duka cita, Amul Husni. Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Bertubi-tubi, saling silih berganti ujian menimpa Nabi. Ini sebagai orang-orang kaji, saya yakin jemaah dah tahu semua. Apa yang pertama? Di antaranya adalah meninggal paman beliau Abu Talib. Abu Talib itu jemaah ibaratnya benteng kokoh melindungi Nabi. Jasa Abu Talib itu banyak. Abu Talib berjasa kepada Nabi. Saya katakan bahkan Abu Talib berjasa kepada Islam ini. Maka begitu Abu Talib wafat, Nabi benar-benar bersedih. Tetapi sebenarnya yang membuat Nabi betul-betul bersedih ketika Abu Talib wafat adalah Abu Talib ini mati kafir. Saat sakit berat, ketika sakarat, datang Nabi Muhammad ke rumah pamannya Abu Talib. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalau paman ucapkan, aku tolong paman nanti di akhirat seperti paman menolongku di dunia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Abu Talib tidak mau. Tambah lagi di situ ada Abu Jahal, tambah lagi ada Abdullah bin Abi Umayyah. Mengapa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah melarang Abu Talib mengucapkan kalimah itu? Singkat cerita jemaah, matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Itu yang betul-betul membuat Nabi bersedih. Apa sebab? Jasa Abu Talib yang banyak tak ada guna di akhirat, menjadi abu dan debu yang berterbangan. Karena Nabi disayang kepada pamannya, maka Nabi mendoakan pamannya. Belum Nabi berdoa, turun ayat melarang. Apa ayatnya? Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tak sepantasnya bagi seorang nabi, begitu juga orang-orang beriman, memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, untuk orang kafir, sekalipun keluarga dekat. Dilarang oleh Allah Nabi Muhammad mendoakan pamannya karena mati kafir tadi. Akhirnya turun ayat menghibur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai. Apa sebab? Petunjuk urusan Allah. Kalau boleh saya katakan, Abu Talib ini manusia paling malang, manusia paling merugi. Apa sebab? Pernah sama tempat tinggal dengan Nabi, sebangsa, sebahasa, sedaerah, sedarah. Abu Talib paman Nabi, sesuku. Tetapi Abu Talib bukan umat Nabi. Itu yang kita maksud rugi Abu Talib. Yang beruntung siapa? Yang beruntung kita-kita ini. Kita tak ada hubungan dengan Nabi. Sekampung tidak, sebahasa tidak, sedaerah tidak, sesuku tidak. Nabi sukunya suku Quraisy. Jemaah yang suku Quraisy angkat tangan. Yang suku Quraisy angkat tangan.
Tak lain suku Quraisy. Berarti kita langsung tak ada hubungan dengan Nabi. Bertemu tak pernah, sesuku pun tidak. Tapi kita umat Nabi. Abu Talib bukan umat Nabi. Jemaah, pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri beliau. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, doakan aku. Ni ibu-ibu dengar baik-baik. Apa yang diminta oleh Aisyah kepada Rasulullah suaminya, minta doa. Aisyah itu ibu sering minta doa kepada suaminya. Sekarang saya tanya sama ibu, mana yang sering ibu minta kepada suami? Duit atau doa? Usah bapak yang menjawab. Saya tanya sama ibu. Ini bukan rahasia nampaknya. Oh bu, mana yang sering bu minta sama suami, doa atau duit? Jujur ibu. Tapi setelah kaji ini, usah minta duit berkepanjangan, doa minta juga. Tapi apa kata ibu tu? Saya tak dapat doa tak apalah Ustaz, yang penting dapat duit katanya. Kenapa ibu tak minta doa sama suami? Tak yakin saya Ustaz entah kabul tak tidak. Disangkanya suaminya kaleng-kaleng. Kembali kepada cerita tadi. Ya Rasulullah, kata Aisyah, doakan aku. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk Aisyah. Apa doanya? Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhir wa ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, ampuni Aisyah. Dosa Aisyah masa lalu, dosa Aisyah yang akan datang, yang Aisyah lakukan sembunyi-sembunyi, yang Aisyah lakukan terang-terang, ampuni Allah. Setelah Rasulullah berdoa, senang hati Aisyah, bahagia Aisyah. Maka Aisyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Rasulullah, Aisyah, bahagiakah engkau? Aku sangat bahagia ya Rasulullah. Demi Allah Aisyah, seperti apa aku mendoakan engkau wahai Aisyah, seperti itu pula aku mendoakan umatku setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu Rasul doakan kita, karena kita umat beliau. Pamannya bukan umat beliau. Makanya ketika Nabi mau doakan, Allah larang. Beruntung kita, rugi Abu Talib. Itulah yang membuat Nabi bersedih. Jasa paman banyak, paman sayang sama dia, di akhirat masuk neraka. Jemaah, 3 hari setelah Abu Talib wafat, menyusul istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Sedih Nabi. Abu Talib meninggal, sedih. Jauh Nabi lebih bersedih ketika yang meninggal adalah Khadijah radhiyallahu anha. Apa sebab? Ini istri solehah luar biasa. Bayangkan, waktu Muhammad diutus menjadi Rasul, yang lain mendustai, yang lain menantang. Yang pertama beriman adalah Khadijah. Khadijah kaya raya, tetapi hartanya habis. Kemana perginya? Diberikan kepada suami untuk menyiarkan agama. Khadijah ini Bapak Ibu, cintanya ke Nabi tak pernah berubah setelah akad nikah sampai ajal yang membuat mereka berpisah. Bayangkan. Saya tanya sama jemaah, setelah ijab kabul dulu sampai hari ini, kira-kira cinta kita mengalami perubahan atau tidak? Oh jemaah, setelah ijab kabul dulu sampai malam ini, cinta kita berubah atau tidak? Berubah jemaah, macam gelombang laut, kadang naik kadang turun. Ibu berubah atau tidak? Berubah cinta ibu sama suami atau tidak? Kalau banyak duitnya Pak Ustaz, cinta Pak Ustaz. Kalau doang duitnya, agak kurang cinta sikit kan? Aisyah tak seperti itu. Cintanya tak pernah berubah. Pelayanannya kepada suami luar biasa.
Bapak Ibu jemaah, waktu Nabi Muhammad umur 40 tahun, Nabi sering berada di Gua Hira. Waktu Nabi umur 40, berapa umur Khadijah? Berapa umur Khadijah? Waktu Nabi Muhammad umur 40, umur Khadijah 55. 55 itu sudah tua atau belum? 55 dah tua atau belum? 55 itu dah tua jemaah. Sebab umat Nabi Muhammad 40 itu dah kategori tua, apalagi 55. Cuma ada jemaah umur 60 masih merasa muda. Ini masalahnya. Nabi Muhammad ketika di Gua Hira, habis bekal dia ambil, bawa naik lagi. Habis bekal turun lagi, ambil, bawa naik. Tapi ingat, Khadijah juga sering mengantar bekal itu. Jarak Mekah dengan Gua Hira itu kurang lebih 5 km. Mendaki tinggi, didaki oleh seorang istri berumur 55 namanya Khadijah untuk melayani sang suami. Ini pelajaran bagi ibu. Tiru Khadijah. Dia daki tu gua untuk mengantar makanan suami. Jadi kalau suami ibu pandai bikin kopi, enak pula rasanya, tetap ibu yang bikinkan, jangan sampai suami yang bikin. Ini mentang-mentang suami pandai bikin kopi, apa kata ibu? Alhamdulillah, lah pandai abang buat kopi, tidak payah dan membuat eleh katanya. Rugi ibu, tak dapat pahala. Suami ibu pandai makan sendiri, ambil nasi, ambil sambal, bahkan setelah makan cuci piring pula dia. Ibu jangan gembira dulu. Ibu layani walaupun dia bisa. Ini ndak nampak suami pandai makan sendiri, bahkan cuci piring. Apa kata ibu tadi? Alhamdulillah ya Allah, Allah pandai makan seorang, Allah pandai cuci piring, untung-untung pandai masak dah. Tiru Khadijah. Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, dia paling pertama beriman, kaya tapi jatuh miskin, hartanya habis, kemudian pelayanan luar biasa. Suami mana yang takkan sedih ditinggal oleh istri seperti ini? Khadijah sudah wafat, Abu Thalib sudah wafat, tembok kokoh itu sudah roboh. Maka orang kafir semakin semena-mena kepada Nabi. Tempat segan mereka tak ada lagi. Biasanya mereka segan sama Khadijah dan Abu Thalib. Salat Nabi di Ka'bah dilempar pakai kotoran unta, bahkan diletakkan bangkai. Pernah Nabi sedang solat diikat lalu ditarik, tapi Nabi tetap sabar dan tegar, tak pernah putus asa. Sepertinya di Mekah tak lagi ada yang bisa menolong. Nabi mencoba pergi ke Taif. Apa harapan? Moga-moga orang Taif mau beriman. Sampai ke Taif, kenyataan tak seindah impian. Nabi dilempar oleh orang Taif, berdarah-darah, air mata pun meleleh. Nabi tetap sabar. Nabi tetap tak putus asa. Saat darah sedang mengucur ke seluruh tubuh, saat air mata sedang meleleh, ketika itulah Nabi berdoa. Dengarkan doa Nabi. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nas, anta arhamur rahimin, rabbul mustad'afin, anta rabbi, ila man takiluni, ila qaribi yatajahamuni, au ila aduin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, ku adukan kelemahanku kepadamu. Ku akui lemahnya siasatku, ku akui ketidakberdayaanku.
Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Tuhan orang-orang lemah, Engkau Tuhanku. Kepada siapa nak Kau serahkan diriku? Kau serahkan aku kepada keluargaku, mereka bermuka masam melihatku. Kau serahkan aku kepada musuh, mereka baru melempariku. Ya Allah, asal Engkau tidak marah kepadaku, aku tak peduli. Lebih berat daripada ini akan kuhadapi. Inilah pelajaran pertama. Apa itu? Kesabaran yang luar biasa. Nabi tidak minta ringankan ujian, tapi yang diminta kuat untuk memikul ujian. Nabi tidak minta ringankan ujian, yang diminta kuat untuk memikul. Karena kata beliau, lebih berat daripada ini Allah akan kuhadapi, asal Engkau tidak marah kepadaku. Jadi perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan menuju Allah. Kita pun menuju Allah. Perjalanan menuju Allah banyak ujiannya, hadapi dengan kesabaran. Dan hidup itu memang ujian. Jemaah, oh jemaah, ujian itu biasanya tak jauh dari kita. Suami baik, istri tak baik. Istri baik, suami pula bermasalah. Itulah kehidupan. Atau suami baik, istri baik, anak masalah. Sekarang suami baik, istri baik, anak baik, menantu condok antu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, tetangga lo bermasalah. Itu dia kehidupan tu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, tetangga baik, ekonomi pula masalah. Tak ada hidup ni mulus-mulus saja jemaah. Yang mulus-mulus, yang tak ada masalah tu bukan di sini tempatnya, di surga. Lalu kenapa di dunia ni Allah kasih kita ujian demi ujian? Supaya kita tak jatuh cinta dengan dunia ini, supaya kita lebih mencintai akhirat. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, tetangga baik, ekonomi baik, kesehatan pula bermasalah. Betul jemaah? Ada kawan tu jemaah, binian cak loki ganteng, anak pintar, inyo kayo, menantu soleh soleha, piti banyak, kesehatan bermasalah. Yang penting ada aja ujian. Bayangkan kalau makan nasinya ditimbang, 1 on jemaah. Kalau lewat 1 on, apa kata malaikat maut? Mati, mati kata malaikat maut. Bukan doktor yang bilang, langsung malaikat maut. Kalau kurang pula dari 1 on, apa kata malaikat maut? Mati kata malaikat maut. Mesti 1 on. Piti banyak, bini ancak, anak soleh soleha, dengan tetangga bagus. Di situ lo ujian. Apa sambalnya kalau makan? Abui tolu, abui tolu. Kalau dadar, mati ketum. Kalau mato sapi, mati. Separuh masak, mati. Abui itu dia bisa. Awak memang masalah kalau dari segi ekonomi, tapi kalau badan alhamdulillah. Apa tadokek losap sedok. Dah ada pakai timbang-timbang doanya mah. Asodoke abi, tolu abui abi, tolu dadar abi, mato sapi abi, angui abi, separuh masak abi, yang mata pun abi. Awak Pak Ketua suka main badminton,
Kata kawan Maralim, supaya kuih semis makan tolu mata katanya. Awak pocong tolu langsung makan. Ane putio ambo lulu yo kata ambo. Nan kuning aja nyonye. Datang lulu apa je leh? Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Jadi yang pertama, supaya perjalanan kita selamat sampai menuju Allah, sabar dalam menghadapi ujian. Itu pelajaran pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat, dibawalah Nabi ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah oleh malaikat dibelah dada Nabi. Kemudian dibersihkan hati Nabi. Pertanyaan, hati Nabi bersih atau kotor? Hati Nabi bersih atau kotor? Bersih. Hati Nabi berpenyakit atau sehat? Sehat. Tapi kenapa dibelah lagi? Dulu kan waktu umur 5 tahun sudah pernah dibelah kan, ketika di rumah Halimah As-Sa'diyah. Betul anak-anak kami di pesantren? Betul? Dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan pakai air Zam-Zam. Ketika akan Isra Mi'raj dibelah juga lagi. Apa pelajarannya? Ingin berjumpa Allah, yang dibawa adalah hati yang bersih, hati yang sehat. Hati berpenyakit, hati kotor, Allah tidak menerima. Apa dalilnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari harta dan anak tak berguna lagi, kecuali yang datang kepada Allah membawa qalbun salim. Apa makna qalbun salim? Hatinya sehat, hatinya Itulah pelajaran Isra Mi'raj. Ingin menjumpai Allah, hati mesti bersih. Jemaah, saat nanti datang ajal, malaikat maut pun datang mencabut nyawa kita. Ketika malaikat mencabut nyawa kita, malaikat tak manggil nama kita, jemaah. Bukan karena malaikat tak kenal dengan kita, kenal, tapi malaikat tak panggil nama kita. Tak ada urusan malaikat manggil nama kita. Malaikat tak memanggil kedudukan kita. Mau gubernur, mau wali kota, mau bupati, mau kepala dusun, mau RW, RT, presiden, tak ada urusan malaikat memanggil nama kita. Tak ada urusan malaikat memanggil kedudukan dan jabatan kita. Pun malaikat tak memanggil gelar kita. Mau profesor, mau doktor, mau SAG, tidak ada urusan malaikat. Apa yang dipanggil malaikat? Dengarkan, hati kita. Kalau hati kita bersih, apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai yang berjiwa bersih, wahai yang berhati sehat, wahai orang baik. Itu kata malaikat maut. Tidak ada urusan malaikat manggil nama kita. Dicabutlah nyawa kita pelan-pelan. Setelah dicabut, keluar roh, maka baunya sangat harum semerbak mewangi. Ini hadis riwayat Ahmad dari Samurah bin Jundub. Lalu dimasukkan roh kita tadi ke dalam kain kapan yang dibawa dari surga. Oleh malaikat dibawalah roh kita menjumpai Allah. Persis seperti Isra Mi'raj. Diangkat naik ke langit pertama. Dibuka pintu langit. Apa sebab? Karena yang datang yang bersih hatinya. Itu malaikat yang ada di langit pertama bisa mencium saking harumnya. Allahu Akbar. Terus dibawa naik ke langit kedua, dibuka pintunya, persis seperti Isra Mi'raj. Yang bawa siapa? Malaikat. Bukankah Isra Mi'raj Nabi Muhammad juga dibawa oleh malaikat? Sampai langit nomor 3, 4, 5, 6 dan 7, lalu berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah?
tuliskan dia sebagai penghuni surga. Begitu kalau hati bersih, begitu kalau hati kita sehat, Allah terima kita, langsung terdaftar sebagai penghuni surga. Tapi kalau hati kita berpenyakit, kalau hati kita kotor, iri, dengki, suka namimah, suka ghibah, syirik, riya, datang malaikat mencabut nyawa kita. Malaikat pun tak panggil nama kita. Malaikat tak panggil kedudukan dan jabatan kita, pun tak memanggil gelar kita. Apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai yang berhati buruk, wahai yang berpenyakit hatinya, wahai yang kotor hatinya. Dicabut malaikat sekeras-kerasnya. Begitu roh keluar, maka busuknya, na'udzubillah. Cuma Allah sayang sama kita. Allah tak buat bisa kita mencium. Andai kita bisa mencium, banyak mungkin mayat-mayat yang tak sanggup kita menyelenggarakan fardu kifayahnya. Dimasukkanlah roh busuk tadi dalam kain kafan dari neraka, dibawa menghadap ke Allah. Allah tak mau berjumpa dengannya. Jangankan berjumpa Allah, pintu langit nomor 1 saja tak dibuka, apalagi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi berjumpa Allah. Jangankan berjumpa Allah, pintu langit saja tak dibuka. Kenapa tak dibuka? Ini orang hatinya bermasalah, penyakitnya bahaya, hatinya kotor, Allah tak mau berjumpa, maka tak dibuka pintu langit. Apa dalilnya? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamul fi samil khiyat. Sekali-kali tak dibuka pintu langit, bakalan tak masuk ke dalam surga sebelum unta bisa masuk ke lubang jarum. Pernah nengok lubang jarum? Godang ketek. Pernah nampak unta godang ketek? Bisa gak unta godang tu masuk ke lubang jarum? Awak usahakan masuk unta ke lubang jarum, memasuk bonang ke lubang jarum, tak seses masuk-masuk. Butang baju tangga kau suami ni menjahit, ndak jadi bejek dah. Dia pun nak bejek, nak masuk bonang lubangnya. Kalau benang saja susah masuk ke lubang jarum, macam mana unta nak masuk lubang jarum? Mustahil. Begitulah mustahilnya orang ini diterima oleh Allah. Apa sebab? Hati bermasalah. Makanya kita baca ayat tadi, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari harta dan anak tak lagi bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah membawa qalbun salim. Jemaah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak melihat paras rupamu, Allah tak melihat postur tubuhmu, Allah tak melihat harta bendamu, Allah tak menilai itu semua. Yang Allah nilai hati dan amalmu. Apa maksud hadis? Tak ada kaitan pahala dengan dosa, urusan badan, urusan wajah, tak ada. Oh, apa kau ganteng godang pahala kau? Oh, apa kau kurang ganteng kenek pahala? Tak ada urusan pahala dengan ganteng tak ganteng. Ibu kau ancak godang pahala, ibu kau kurang ancak ngenek pahala, ustaz kau kui ketek pahala, ustaz kau gopuk godang pahala. Tak ada urusan pahala dan dosa dengan ganteng tak ganteng, cantik tak cantik, tinggi rendah, gopuk kui. Tak ada. Urusan pahala kaitannya dengan hati. Baik hati dapat pahala, buruk hati dapat dosa. Baik amal dapat pahala, buruk amal dapat dosa. Itu yang Allah nilai. Jemaah, jangan lolok jemaah. Jemaah, jangan lolok nak.
Jemaah, kalau sudah masuk kain kafan, berakhirlah kecantikan. Kalau sudah masuk kain kafan, berakhir kegantengan. Kalau masuk kain kafan, ancak boleh. Cantik ibu le masuk kain kafan. Bapak ganteng boleh kalau masuk kain kafan. Kalau dah masuk kain kafan, habis cerita. Tinggi, rendah, gopok, kui, ancak, tak ancak, ganteng, tak ganteng. Kalau dah masuk kain kafan, selesai. Langsung status berubah. Mayat. Apa arti bahasa Indonesia mayat tu? Bangkai. Lalu disolatkan. Apa niat solatnya? Usalli ala hazal mayyiti kan? Kalau perempuan usalli ala hadhil maitati kan? Kalau kita terjemahkan apa arti? Sengaja aku menyolatkan bangkai ini. Siapa pakar bahasa Arab di sini? Sengaja aku menyolatkan bangkai ini. Kalau dah masuk kain kafan, berubah langsung status. Dan besok menyolatkan jenazah suami awak, nama suami kita tu Surtarto. Sengaja aku menyolatkan suamiku Sutarto. Tak boleh dulu. Mana ada niat macam itu? Atau meninggal lo ibu tu, nama ibu tu Yesi. Ada solatkan dia suami, sengaja aku menyolatkan istriku Yesi. Mana ada niat macam itu? Tapi yang ada adalah usalli ala hadhil maitati, usalli ala hadzal maiti. Sengaja aku menyolatkan bangkai ini. Masuk dalam kuburan. Di akhirat Allah bangkitkan. Saya mau tanya, tolong jawab. Begitu Allah bangkitkan kita di akhirat, pertanyaan, badan baru atau badan sekarang? Tak dapat? Tak dapat? Biar ambo tanya, ambo jawab. Badan awak dibangkitkan badan baru. Nyo badan kini lah jadi bangkai. Tapi begitu Allah bangkitkan kita di akhirat, pertanyaan kedua, hati baru atau hati sekarang? Apa dek lain-lain bunyi jawaban? Hati baru atau hati sekarang? Lama aja baru, siapa nyebut baru? Hati sekarang, badan baru, hati kini. Ambil ulang balik. Badan, hati. Sekarang saya tanya sama jemaah, jawab dalam hati. Pertanyaan ini juga untuk saya. Kalau mati kita dalam kondisi hati seperti ini, kira-kira Allah terima atau tidak? Jawab sendiri. Coba wasu-wasun ni, contoh apa hati awak kini? Amati awak ditimo di Allah atau tidak? Jawabannya kita tahu. Jujur sajalah. Maka Isra dan Mi'raj mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Makanya Nabi dibelah dulu. Padahal sudah dibelah dulu, dibelah juga lagi. Apa sebab? Muhammad, kau akan menjumpai Allah. Bawa hati yang bersih. Jemaah. Oh jemaah. Manusia kini banyak terbalik. Mohon maaf, semoga kita tak terbalik. Apa maksud Pak Ustaz? Lebih peduli kepada badan daripada kepada hati. Lebih peduli penampilan daripada hati. Saya berani contohkan. Kalau badan belum sakit sudah diurus, hati lalamu berpenyakit olunjo berurus-urus le. Betul jemaah? Kalau badan belum sakit dah kita urus, apa bukti? Awak bayu BPJS setiap bulan. Kan ya Buya? Ambo ikut BPJS masalah. Ada yang banyak PT tiap bulan cek eko, cek itu. Begitu manusia mempedulikan badan.
Tapi ada manusia seperti itu mempedulikan hati. Ada, tapi tidak banyak. Mohon maaf. Kalau badan yang sakit, kita risau. Langsung kita pergi ke rumah sakit. Sampai rumah sakit diperiksa dek dokter. Awak kalau badan sakit lalu pergi ke rumah sakit, awak paling patuh ke dokter. Apa kata dokter? Baik kuik kalau yang sakit badan, tapi kalau hati sakit, apa kata Allah? Tak baik kuik itu. Sampai ke rumah sakit diperiksa dia dokter. Apa kata dokter? Pak, Bu, nginap rumah sakit ni tak bisa pulang. Ayolah Pak dokter. Patuh awak. Lalu besok diperiksa. Apa kata Pak dokter? Kita pasang jarum infus ya Pak. Pasanglah. 3 tangan kanan, 3 tangan kiri, 6 sodo. Dicucuk-cucuk ni dokter semua awak. Yang sakit badan. Diperiksa lagi, rupanya bermasalah perut kita. Apa kata dokter? Ndeh, ada masalah Pak Wi apa? Awak bola ya Pak? Bola lah. Ambo sengaja pakai bahasa cu, kalau operasi tak keren loh, bola. Biar agak ngeri bunyi sengenek. Kau bercucuk, pawi lah sudah lo kono bola. Tu kaki lalu ko pulo, uponyo kono diabetes. Apa kata dokter? Awak korek kaki apa ye? Korek lah. Kan ya tiap. Kalau badan sakit, awak patuh ke dokter. Kata dokter bola, bola. Kata dokter cucuk. Kata dokter korek. Berdarah-darah, omu awak. Nyu apa? Badan dan sakit. Upo ndak lo sehat doh. Lah hazak kono bola buya, ndak lo sehat. Lah kono korek, kono cucuk, ndak lo sehat doh. Pertanyaan, membayar? Bayar. Tu awak bayar. Wah, tu dia. Usahakan ndak bayar, menawar sogan awak. Iya bangga ketua, usah ndak bayar, menawar sogan awak. Akini ndak mati awak. Bayar? Mati bayar juga. Abe itulah. Ndak ada piti berjual kobun, ndak ada kobun berjual rumah. Tapi entah mengapa, kalau hati yang sakit, Allah Ta'ala ndak berpetui katanya loh. Berarti awak lebih peduli ke mana? Hati atau badan? Dengarkan Rasul bersabda, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Sesungguhnya kata Rasulullah, hati ini berkarat, berpenyakit seperti berkaratnya besi kena air. Bertanya sahabat, wa ma jila'uha ya Rasulullah? Apa obat penyakit hati ya Rasulullah? Di antaranya tilawatul Quran, baca Al-Quran. Siapa kita membaca Al-Quran seperti makan obat 3 kali sehari. Siapa tu bah? Kalau baik 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Ada baik tu sekali makan 10. 10 pagi, 10 siang, 10 malam. 30. Laipa namu beati lewat Al-Quran contoh itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat hati. Begitu kata Allah Ta'ala kan. Siapa kita mohon maaf, pagi baca Quran, condok minum ubek. Siang baca Quran, condok minum ubek. Malam baca Quran, condok minum ubek. Siapa? Kecuali maaf kalau datang bulan Ramadan. Itu pun bulan Ramadan, Quran tertutup, mata terbuka. Quran terbuka, mata tertutup. Bopong nak sihat hati. Quran tertutup condok koye, hancak terbuka mata. Pas Quran terbuka, mulai tertutup mata. A'udzubillah. Mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku
hilang tu ya lama. Cuma perasaan awak aja kojab lama tu. Tak lama tu pusat kojabnya. Ya dia kojab, tapi lain lama ah. Dek kan lama ya. Tak contoh yang dibaca tadi lain tak ke mana pai popak mencai. Nyo bau baris nomor 2, tapi dek terlolok tadi popak mencai. Tercai-cai. Datang setan bagi nomor 8 ni. Andaklah tak nomor 2 sao, ndak nomor 8. Sumpah kata setan, swear kata setan. Langsung dia bagi nomor 8 ni. Pas habis Ramadan khatamnya pula. Habis Ramadan khatamnya pula 30 juz. Tapi ndak lengkap 30 juz, ndak lengkap onami buana mati nampu nama ayat. Apa dia itu selalu terlolok waktu baca Quran. Macam mana nak sehat hati? Jemaah. Oh jemaah. Setelah dibelah hati Nabi, baru dimulai perjalanan dari Masjid Haram ke masjid. Aku ceramah awak lama lu nayok main bawah jo bau kau. Jemaah. Ceramah awak lama. Oh lu nayok main bawah jo bau. Nyo Nabi nayok sampai Sidratul Muntaha, awak bau mulai bangkit bau ha. Lei tolok mendongo sampai turunnya. Lei tolok mendongo sampai turun. Nyo main bawah bau. Tolok. Ambon tak tolok dah jemaah. Dan kotong kojab lama tu. Sebenarnya ceramah Isra Mi'raj kau memang tak bisa kojab, harus lama. Nyo Nabi berangkat sudah Isya, balik udah ke subuh. Tu kan dibuat lah sejam, tak bisa tu jemaah. Dah ke subuh pun sudah kok. Nyo main bawah pun pak ah. Alah, setelah dibelah baru perjalanan dimulai. Isra namo dari Masjidil Haram ke masjid. Apa pelajaran? Ingin perjalanan selamat sampai kepada Allah, jangan jauh-jauh dari masjid. Makmurkan masjid. Aku baru masuk tema. Tadi mukadimah aja baru. Kau baru masuk panjang je mukadimah ya. Baru masuk tema. Jadi ingin selamat dalam perjalanan hidup, jangan jauh-jauh dari masjid. Makmurkan masjid. Dari mana pelajarannya? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jemaah, tempat yang paling aman nyaman masjid. Jadi kalau ada orang tak nyaman di masjid itu dipertanyakan dulu jemaah. Gelisah-gelisah je bawaan atau dipertanyakan tu. Tompek paling nyaman masjid jemaah. Bahkan ketika terjadi musibah, hotel tumbang, rumah hancur, ada masjid kokoh berdiri. Dalam masjid itu kadang-kadang orang mengungsi. Betul? Nanti pembahasan tu ada dan tidak dulu boy. Api bahan ambo jadi dia. Pak Ketua kok, Tuan Tua. Tenang aja lah, kan masih banyak utang mah. Dia kok pulang lo jemaah dengan karbet bau, kok minta piti pulang jemaah kok. Nyado masuk aja kok do. Angge mana cara mampu cakok kok? Terganggu dia Pak Ketua hilang jadi bahan ambo. Masjid di tempat paling aman. Bukti di rumah alas tidur kita mereknya Kaisar, AC-nya Daikin, tapi mato ndak amun lolo. Apa merek Kaisar, AC apa merek Daikin, tapi mata tak mau tidur. Miyong ke kanan ndak jua mau lolo, miyong ke kiri ndak jua mau lolo. Hati galau. Dia apa? Nyo Kaisar tu kredit ya mah. Kalau lunas. Tengoklah TV ada 5 bulan.
Tapi mau tambah lo. Tengok lo anda sejuta lo sebulan, maka di rumah tu payah wak lo. Walaupun ale lo kaisar, apa sebab? Kredit lako sodo. Kenapa di masjid tenang? Nyonda ada kredit di masjid kodo. Kalaupun kredit sama-sama nyo. Kan ya dia? Makanya di masjid ko duduk awak walaupun dak boso punggung jadi diang abisa lolo. Dek kantonang ke kiri awak. Bisa Pak Du sambil duduk lolo bokowo lo tu. Memang tonang. Tapi kalau lapi masih hutang kau, mau tonang hati dia dah. Tak pengurus saja sesuatu nak tonang dia dah. Patilah gak lain, semua togak jadi pasal hutang san bau. Agak goli-goli sengenek kaki yang bodoh san. Entah dek bau, dua bau gak ah. Upo dua penyebab pertama dek bau, yang kedua dek bau hutang. Abai copek puasa kan tiba jangan masuk puasa bau hutang joleh sogan awak. Tapi ambo yakin jemaah Masjid Al-Ikhlas ko insyaallah ndak lama selesai dia. Ndak kenyelewo mata jemaah menengok nan siko bubar nan siko nak samo dua. Itu agak sakit-sakit mata nengok, kliko lomak mata nengok. Ambo yakin puasa kan tanggal 1 Ramadan kan? Iya tu puasa 1 Ramadan. Nya do nyabi ndak puas ndak 1 Ramadan 8 boleh Februari. Datang apa cik tu senang bolehnya. Nak habis 1 Ramadan puasa dah. Jadi kalau puasa 8 boleh Februari, kini tanggal 16. Tengah berapa Pak? Kan sebulan dulu ya. Sebulan leh. Ambo yakin iko selesai itu sok bau lalu. Yakin ambo. Yakin ambo. Dan itu adalah upaya untuk memakmurkan masjid. Semakin makmur masjid, semakin lama awak datang ke masjid. Ingin selamat menuju Allah, jangan jauh-jauh dari masjid. Ikat badan kita terus dengan masjid. Bukan hanya solat saja, termasuk mengimarah, mengidarah, mengriayah. Apa itu? Membangunnya. Boleh itu ngasih tadi, tapi cik menghitung aja. Yang bayi jemaah sih, kau kan gitu. Ini kita nyopek ketua. Kau asyik minimal 2 boleh, kau Pak Ketua nyambung kan? Yo tadi kan datang Pak Ketua 10 nyusat ni. 10 aja. Siko 3, 6. Belakang 2, 8. Depan 2, 10 aja. Ndak tolok dek warga siko membolia 10 buah. Ya berapa kakak siko kau? Berapa kakak siko? Apa kau 600. 500 lah. Buat condok menyembelih hewan korban. Siku sapi 7 orang. Iya tiap. AC 10. Warga 500. Berarti soci AC berapa orang? Berarti soci AC. Ambil kalkulator. Payah ambil kau malik kau. Berarti soci AC 50. Kalau soci AC 50, berarti sekitar secik kakak sekitar berapa di bodoh? 1 juta lah ya. Pas Ramadan masuk, lah terpasang AC. Jadi itu jauh. Nya kadang-kadang apa kata apa tu? Selesai di apa suam tu nyanyi. Datang apa tu? Selesai di apa suam tu. Itu sudah selesai di nyanyi. Nani ndak ayu doh. Jangan awak sabik selesai di apa tu? Selesai di ambo.
Itu memakmurkan masjid. Terbayang dek jemaah, Ramadan besok enaknya kita beribadah. Tikar lunak, mantap. Allahu Akbar. Tak nak balik awak dia dulu. Nak siko je tawi. Jadi itu kalau ingin selamat menuju kepada Allah, jangan jauh-jauh dari masjid. Artinya kaitkan badan dengan Saya yakin kalau jemaah selesaikan tikar ini menjelang Ramadan, pasang AC, insya-Allah di kampung kita ini nanti sawit kita dijaga oleh Allah. Tidak akan kena penyakit. Buahnya Allah besar-besarkan insya-Allah. Yakinlah. Mungkin Allah akan naikkan harga sawit, akan Allah turunkan harga pupuk. Kan lama model itu. Harga sawit naik, harga pupuk tu. Tapi kalau tidak selesai menjelang Ramadan, abah khawatir sawit kenek-kenek, harga turun, pupuk naik. Kok tidak karang-karang ambo dah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kan begitu kata Allah, Al-Baqarah 261, dilipat gandakan. Kadang-kadang ada jemaah bawa ngikit pengurus. Tak apa pengurusnya bau dua minggu berpilih bau-bau sudah ponyong perlu awak gegarayonya. Adalah model tu guys. Bersyukur awak punya pengurus bersemangat. Bau 2 minggu lah bau lah piok. Lah berencana lo masa ngasih. Jangan bongi. Kau semua milio dia sok-sok mau tengok sogo kan ibu adanya jangan. Jemaah, kau jadi sampai subuh nampak Allah. Jemaah jangan balik lu nak minta tolong apa? Lah sudah mau ceramah mau balik awak. Harta ni 4 gunanya jemaah. Pertama guna harta ni saya sering sampaikan, guna harta pertama untuk cacing. Makan sate jadi caciong, makan cindu jadi caciong, makan estebak jadi caciong, makan durian jadi caciong, makan nasi jadi caciong. Serius Pak Ustaz? Serius. Salah ke Pak Ustaz? Yang kita makan jadi darah daging Pak Ustaz. Betul, awak mati masuk dalam tanah, kan kok caciong je jadi. Yang kedua, guna harta untuk lapuk. Sawit lapuk, rumah lapuk, mobil lapuk. Yang ketiga, guna harta untuk menyiksa kita di akhirat. Harta yang mana yang menyiksa kita? Yang kita simpan, yang tidak kita infakkan. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhu bi'azabin alim. Yang menyimpan emasnya, yang menyimpan hartanya, yang menyimpan peraknya, yang menyimpan duitnya tidak diinfakkan ke jalan Allah, kasih tahu kepada mereka azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta yang mereka simpan Allah panaskan pakai api neraka. Di akhirat Allah setrika ke wajah, ke perut dan ke punggung mereka. Apa kata Allah? Haza ma kanastum. Ini yang kau simpan dulu. Hati-hati. Hati-hati yang menyimpan. Azab. Tolok sok kena setrika muka tu. Nak mencuba ya bekok sampai di rumah ambil setrika mas pion luar cong ke dinding. Alaga angin jangan ke muka si kau jelodong dah luar. Adisuk ke muka disetrika oleh Allah, ke punggung, ke perut. Apa penyebab? Nyon dak ikut berimpak boleh lapiok dulu do. Dak ikut berimpak boleh ase dulu do hazab. Nak perlu kita takbir. Piti je bagi cepet. Kau kadang takbir kue impak sini takbir yang kue. Itu saja siksanya pusat dah. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Yang bakhil-bakhil, yang tidak mau berimpak, besok di akhirat Allah kalungkan harta itu ke leher mereka. Mungkin jemaah tak percaya. Kau gertak-gertak Allah Taala punya pusat. Masa iya dikalung Allah harta ke leher kita? Tidak masuk akal.
penduduk neraka itu besarnya sebatang giginya sebesar bukit Uhud. Tengok tafsir Ibnu Katsir ayat 6 surah At-Tahrim. Sebatang gigi penduduk neraka sebesar bukit Uhud. Gigi berapa batang hitung je lah. Segodang apa badan awak, maka tak mustahil harta itu Allah kalungkan ke leher kita. Nabi yang langsung menafsirkan ayat ini. Apa maknanya? Allah robah harta itu menjadi ular. Ular itu pandai pula bicara. Apa kata ular tersebut? Ana maluk, ana kanzuk. Berani je jemaah nyimpan ni lo. Simpanlah. Bercakap ular tu pak, ana maluk, ana kanzuk, di leher kita. Awak usahakan ular di leher le jemaah. Awak masuk dalam rumah, sosak buang air, pas masuk kamar mandi ada ulek segodang tiang kue. Hilang sosak cirik langsung dia tu jemaah. Hilang sosak buang air dia tu langsung mabu awak tu jemaah. Jangan sabui je le. Sekodang koha. Walaupun ular tu no aje. Apa lagi bercakap? Masuk aje. Nak mati. Jadi untuk memakmurkan masjid, buat masjid kita seindah mungkin. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangun rumah untuknya di surga. Jadi kalau banyak program-program pengurus kita bikin ini bikin itu, jangan risau loleh. Itu Allah balas tu jemaah. Allah balas tu. Jangan risau loleh. Sudahlah Allah balas di akhirat, Allah ganti di dunia. Nah, tapi yang lebih penting salat berjamaah. Tapi supaya salat berjamaah, masjid kita betul-betul nyaman. Gua agak ngangik pada nambah gua. Kipe ko nak mempan lah je mak. Nak mempan kipe ko tu. Apalagi sebulan puasa, orang ramai, ayat imam agak panjang, hanya berkipe angin. Malam ketiga hilang je mak boleh. Tapi kalau pakai AC insya-Allah lah. Takbir. Tu masuk nampak. Keempat, sikit lagi. Setelah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit pertama, bertemu Adam. 2 Idris, 3 Yahya Isa, 4 Yusuf, 5 Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim. Lalu ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Dapat kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Untung tak jadi, sebab jadi karam. Tahu karamnya? Untung tak jadi, sempat jadi karam. 50 je mah. 50. Kalau jadi salat 50, berarti setiap jam kita salat 2 kali. 2 kali 24, 48 kan? Kurang lagi 2. Lalu kenapa jadi 5? Kita tahu ceritanya. Musa berpesan, Muhammad, kalau turun nanti singgahmu. Untung lo Musa berpesan, kalau tidak sudahlah. Untung Musa pesan, dan Nabi Muhammad ingat pesan Musa. Pas turun singgah dia. Bertanya Musa, Muhammad, apa yang dapat? Salat berapa? 50 kali. Mak, kata Musa. Tapi Musa tidak ada bilang mak macam itu je mak. Aku tambah ambo jurunya. Supaya pula mak cito. Dia kok tanya, aneh hadis mak tu mana lah 2 hadis mak tu. Cuma kalau cerita-cerita awak gua. Apa kata Musa? Banyak tu. Tak mampu umatmu Muhammad. 50 tu banyak tu. Jadi berapa cara? Naik lagi minta kurang kepada Allah. Naik. Nabi naik, ya Rabb, aku khawatir umatku tak sanggup, ya Rabb, kurangi. Nabi tak sebut angkanya, Allah kurangi 10. Nabi Muhammad turun bertemu Musa. Dia dapat kurangnya. Naik. Berapa? 10. Sampai 10 boleh? Naik. Nak tolak dia preman dulu. Berpreman lo Musa ke apa?
Kan tolok preman donyo kadang dodo sawitnya wagainya, kadang nyupir, kadang minum lo nyogai, kan tolok dia donya, minta nanya dia. Nabi naik lagi, ya Rob, aku khawatir umatku tak sanggup ya Rob, kurangi lagi ya Rob. Nabi tak sebut angkanya. Allah kurangi 10 sampai 4 kali. Berarti sudah 40. Berarti sisa lagi 10. Turun Nabi. Apa kata Musa? Berapa tinggal lagi Muhammad? 10. Masih berat tu Muhammad. Cayolah cakap dia. Ayo dah. Borik dulu Muhammad. Naik lagi. Nabi kita naik lagi. Ya Allah ya Rabb, aku khawatir umatku tak sanggup ya Rabb. Kurangi lagi ya Rabb. Allah kurangi 5. Tinggal 5. Apa kata Allah? 5 yang tinggal nilainya sama dengan 50. Paham Nabi. Berarti kalau minta kurang tak bisa lagi nih. Kan itu maknanya. 5 yang tinggal kau Muhammad sama 50. Berarti kan kalau minta kurang tak bisa lagi nanti ni kan. Turun Nabi bertemu dengan Musa. Musa nanya, "Lai dapat kurangnya?" "Lai." "Berapa?" 5 dia boleh? Nanya dia. Nak tolak dia. Apa kata Nabi? "Malu aku Musa." Kalau betul orang dia nanya dia nunggu isi kau ni. Atau tidak ada dapat ketua. Kau lah tengah malam masalah kau. Kau kalau cerita awak kau Nabi Musa tak mungkin kayak gitu ngomongnya sama Nabi Muhammad. Tu kalau awak nanya dan tunggu isi sekolah ponek dan solat itu nya. Kau muslimin, akhirnya Nabi tak mau lagi, malu. Dia bawalah solat tu pulang. Itulah yang kita kerjakan. Apa yang dikatakan Musa tepat. Apa dalil? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat. Betul yang dibilang Musa, berat. Apa bukti? Ada orang salat maghrib, Isya off, subuh off, Zohor off, Asar off. Inyo spesialis maghrib aja. Inyo spesialis maghrib. Ada yang parah deh jemaah. Maghrib off, Isya off, subuh off, Zohor off, Asar off, spesialis Jumat. Spesialis Cik Jumat aja gue. Ada yang bahaya deh. Ndak gue sodor itu. Inyo spesialis Idul Fitri, Idul Adha. Aduh, jodoh. Kau buat dia mah. Berarti yang dikatakan Musa tepat, tapi ayat belum titik. Ingat, belum titik. Illa alal khashiin. Kecuali yang khusyuk. Yang khusyuk salat terasa nikmat. Saking nikmat yang 5 kekurangan pula. Kalau yang tadi dikurang-kurang deh. Yang borik itu dikurang-kurang deh. Kalau yang khusyuk kekurangan. Akhirnya ditambah salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Bahkan Bapak Ibu jemaah, salat duha dia, bahkan salat sunat tasbih, bahkan orang tidur dia bangun di tengah keningan malam. Kenapa? Khusyuk. Jadi orang khusyuk nikmat. Saking nikmat 5 ini mereka tambah. Ya, Mas Haji awak kok mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Syafi'i memang ratu-ratu di Indonesia bahkan Asia Tenggara Syafi'i. Ada Mas Haji bukan bawa bertanya, apa mazhab? Syafi'i Pak Ustaz. Tak bisa pindah? Tak bisa Pak Ustaz. Syafi'i tetap Syafi'i. Allahu Akbar. Mak kata ambo.
Tuan Bo tanya, nak lama Ramadan kau kata Tuan Bo. Imam Syafi'i berapa tarawih? 20 Pak Ustaz. Witir 3 Pak Ustaz. Si kau berapa tarawih? 8 Pak Ustaz. Apa dia itu? Kami Ramadan pindah mazhab Pak Ustaz. Besok habis Ramadan bawa balik Syafi'i balik. Sama loh Ustaz. Sampai Ambon sudah itu. Jadi apa mau kasih Pak Ustaz? Ustaz kan 50 tiap hari leh. Nan tarawih 20 rakaat sekali setahun tak tolak dia bodoh. Pindah mazhab lakuk sadoh. Apa lagi salat 50 kali sehari sama? Sedangkan yang 5 saja merasa berat, tapi ayat belum titik kecuali yang khusyuk. Terakhir, saya mau tanya sama jemaah. Pernah jemaah jadi pengantin? Yang anak-anak kau jadi pengantin oleh? Pernah jadi pengantin? Berapa kali? Sekali dah lalu. Kalau ada rezeki bau 2 suap. Jemaah, kok sampai ke pengantin cerita apa Ustaz? Saya pernah ceramah menasihati pengantin setelah ijab kabul, nasihat pernikahan. Jadi saya minta rondom acaranya. Rupanya Pak, pengantin tu sudah subuh bersiap-siap melek. Pengantin kini sudah subuh bersiap-siap melek, sudah subuh lah mulai bersiap. Dompol iko, pelemer iko, pasang iko. Sudah subuh. Apa maksud Pak Ustaz? Menghadapi orang banyak, persiapannya matang. Padahal nanti begitu bersanding, apa cuma yang dia dapatkan? Cantik ya pengantinnya, gagah ya pengantinnya. Ketika orang ngomong seperti itu, kita dapat apa? Apa tidak? Palo ndak dapat, dosa ndak diampuni. Betul? Tapi persiapannya luar biasa. Mengapa ketika mau salat persiapannya biasa-biasa saja? Wuduk terbaik. Pakaian walaupun tak baru, bersih terbaik. Ini persiapan. Tikar terbaik. Seperti itu. Supaya khusyuk. Semakin terbaik persiapan kita, semakin khusyuk salat kita. Pengantin aja bersiap-siap menghadapi orang. Masa kita menghadapi Allah kurang persiapan? Setelah bersiap pengantin tadi, lalu dia melangkah ke pelaminan. Pertanyaan, copek langkah atau lambek? Langkah pengantin ke pelaminan copek atau lambek? Pernah nengok pengantin mambu-ambu ke pelaminan? Mambu-ambu je nak itu ha? Pernah nengok pengantin berkojol-kojol ke pelaminan? Jalannya gontai. Apa maknanya? Ketika ke pelaminan bisa santai, kenapa salat terburu-buru? Ke pelaminan mantap langkahnya. Tiba salat baru mulai lah sudah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Ingin berjumpa Allah, salatlah. Usahakan salat terbaik. Salat khusyuk. Kalau cerita tentang khusyuk, panjang dia. Awak sambunglah Isra Mi'raj tahun muka Pak Ketua ya, cerita tentang khusyuk lah. Kalau sudang malam kini jemaah lah lain tengok ambo nampak ah. Bila sudah bunyi. Sedikit tentang khusyuk. Pahami bacaan. Pahami bacaan. Payah Pak Ustaz. Kenapa payah? Tidak payah. Mulai solat ini diwahyukan oleh Allah ketika Isra Mi'raj sampai malam ini, bacaan solat tidak pernah berubah. Betul? Al-Fatihah, Al-Fatihah dulu yo bau. Takbir qomwa yo bau. At-tahiyatul nan dulu yo bau. Lalu kenapa tidak memahami? Kalau tidak paham, tidak khusyuk. Jadi bagaimana mulut membaca, hati memahami. Sehingga kalau begitu, hati kita tidak akan keluar dia.
Ni ada orang salat 5 minit tapi bisa jalan-jalan seminggu dalam salat. Allahu Akbar. Malam pertama Lembah Harau, malam kedua Bukit Tinggi, malam ketiga Padang, malam keempat Painan, malam kelima Solok, malam keenam Batu Sangkar, malam ketujuh Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjalan seminggu dalam salat. Salat 5 minit ya, tapi bisa berjalan selama 1 minggu. Kenapa? Hatinya keluar. Apa sebab? Mulut apa kata mulut, hati apa kata hati. Sebab tidak memahami, maka mesti dipahami. Oh muslimin, apabila khusyuk salat kita, semua kita punya peluang masuk surga Firdaus. Inilah keadilan Allah. Sempat surga Firdaus syaratnya haji, tak semua bisa haji. Kalau syarat masuk surga Firdaus semuanya bayar zakat, tak semua bisa bayar zakat. Kalau syarat masuk surga Firdaus mesti puasa, tak semua bisa puasa. Tapi apa syarat masuk surga Firdaus? Salat. Semua kita bisa salat. Kaya bisa, miskin bisa, lelaki bisa, perempuan bisa, sehat bisa, yang sakit pun bisa. Berarti peluang kita sama, tergantung salat kita baik atau tidak. Jemaah berbahagia, ini sedikit ulang-ulang kaji, semoga ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya dapat ridho dari Allah Ta'ala. Semoga Pak Ketua, semua pengurus, semua jemaah dari masjid dan musala manapun yang hadir malam ini, panjang umur, sihat badan, sampai hendaknya kita ke bulan Ramadan. Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.